Halo, selamat siang teman-teman di Facebook. Saya Valentina dari Kecara Forest Retreat di Bentong Pahang, Malaysia. Hari ini saya akan melanjutkan live stream mengenai buku The Promise, yaitu biografi dari guru saya, His Eminence Chem Rinpoche, mulai dari halaman 123 sampai dengan 130. Dan sebelum kita melanjutkan live stream, seperti biasa saya akan menunjukkan foto Rinpoche dan memberikan sedikit background belakangnya. Ini adalah foto Rinpoche muda setelah beliau melarikan diri dari New Jersey ke Los Angeles. Jadi meskipun beliau itu menemukan banyak kesulitan di Los Angeles, tapi beliau bersikukuh untuk tetap pada pendiriannya agar dia bisa melakukan praktek Dharma. Karena di New Jersey itu terlalu banyak halangan ya dari keluarganya untuk melakukan praktek Dharma. Jadi mari kita mulai di halaman 123. A Lucky Break. Ini di halaman 123 ini ada foto di sini Bob Gugayev House in Monterey Park, where Rinpoche stayed during his initial months in Los Angeles. Jadi ini adalah foto dari rumah sepupu Rinpoche yang bernama Bob Gugayev yang berlokasi di Monterey Park, California. Dan pada saat Rinpoche sudah tiba di Los Angeles, kebetulan beliau ini mendapatkan sepupu Rinpoche, Bob Gugayev, mengizinkannya untuk tinggal selama beberapa bulan di rumahnya. Jadi kita lanjut ke halaman 124. Towards the end of his journey across America, Rinpoche finally had a lucky break. He caught a ride with a big blonde lady who was half Native American. He was an airy and fun 38-year-old with an 18-year-old boyfriend. Rinpoche felt an immediate connection with her, especially when he told her that he had run away from home, and she replied that she had too. And Rinpoche asked her when, and she said yesterday. Jadi pada akhir perjalanan Rinpoche menyeberangi Amerika dari New Jersey ke Los Angeles, Rinpoche mendapatkan lucky break atau keberuntungan karena dia mendapatkan tumpangan mobil dari seorang wanita berambut pirang, ya. Dan wanita ini kebetulan berasal dari orang ras Native American atau Indian, ya, American Indian. Jadi orangnya itu cukup ceria dan kala itu beliau wanita ini berusia 38 tahun dan memiliki pacar yang berusia 18 tahun. Dan Rinpoche segera merasa cocok dengannya, terutama setelah Rinpoche memberitahu pada wanita ini bahwa dia telah melarikan diri dari rumah. Dan wanita ini tak disangka juga mengatakan bahwa dia sendiri juga melarikan diri dari rumah. Dan ketika Rinpoche tanya kapan, dia bilang baru kemarin dia melarikan diri. She explained that she had left home because her parents were not happy with her having a young boyfriend. For the last leg of Rinpoche's long journey, she drove Rinpoche to her boyfriend's parents' home. She asked them if she could borrow the car again to take Rinpoche to Los Angeles, California. Her boyfriend's parents agreed, and soon they were on their way. Finally, Rinpoche could taste the beginning of freedom and happiness after so many years of depression, fear, loneliness, and being deprived of the only thing he was ever passionate about. Jadi, wanita ini menjelaskan bahwa dia itu melarikan diri karena orang tuanya tidak suka dengan fakta bahwa dia itu memiliki pacar yang masih muda. Jadi selama akhir perjalanan Rinpoche ke Los Angeles, Rinpoche itu mendapatkan tumpangan dari dia. Pertama-tama mereka berhenti di rumah orang tua pacar wanita ini, dan kemudian wanita ini meminta izin kepada orang tua pacarnya apakah dia bisa meminjam mobil lagi untuk mengemudikan Rinpoche ke Los Angeles. Jadi memberi tumpangan pada Rinpoche ke Los Angeles. Orang tua pacarnya itu setuju, dan kemudian wanita ini mengemudikan mobil yang membawa Rinpoche ke Los Angeles.
Pada akhirnya Rinpoche dapat merasakan bagaimana rasanya bebas dan merasa bahagia ya setelah bertahun-tahun hidup dalam depresi, ketakutan, kesendirian dan uh, dan tidak boleh melakukan satu-satunya hal yang dia sangat passionate about ya. Wanita ini the lady took him to his cousin Bob Gugaev home in Monterey Park, a suburb of Los Angeles, where he was living with his wife Pauline. As much as Rinpoche begged Bob not to call his parents, Bob did anyway, perhaps out of some concern for his runaway cousin. Jadi wanita ini membawa Rinpoche sampai ke rumah sepupu Rinpoche yang bernama Bob Gugaev di Monterey Park yang ada di pinggiran Los Angeles, dan Bob Gugaev ini tinggal di rumah tersebut bersama istrinya yang bernama Pauline. Jadi pada awalnya Rinpoche itu memohon kepada Bob, tolong jangan telepon orang tua angkatnya, tapi Bob tetap menelpon orang tua angkatnya karena didasari oleh rasa peduli terhadap sepupunya ya. Fortunately though, Rinpoche feared the worst and thought that he would be sent back home, by a miracle stroke of luck, Bob was given permission to let Rinpoche stay. His parents probably knew that there was nothing they could say that would convince him to come back. Tapi sungguh beruntung sekali karena walaupun Rinpoche itu merasa khawatir bahwa dia akan dikirim pulang, dengan adanya keberuntungan ini Bob itu diberikan izin untuk agar Rinpoche itu boleh tinggal di rumah Bob ya. Jadi Bob diberikan izin untuk memberikan tumpangan pada Rinpoche untuk tinggal di rumahnya. Mungkin orang tua angkatnya itu juga tahu bahwa sebetulnya tidak ada hal yang bisa mereka lakukan untuk yang bisa meyakinkan Rinpoche untuk kembali ke rumah di New Jersey. Di sini di halaman 124 kebetulan ada foto yang sangat precious. Ini adalah kamar Rinpoche di rumah sepupunya Bob Gugaev di Monterey Park. Dan sampai hari ini pun sampai pada akhir hidupnya Rinpoche itu sangat bersyukur kepada Bob karena membiarkan Rinpoche tinggal di rumahnya selama beberapa bulan. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini kita masuki chapter baru, yaitu chapter 3 yang berjudul The Promise atau sebuah janji. Jadi di sini adalah foto Rinpoche bersama root gurunya, Dzong Rinpoche, yang dia kebetulan bertemu dengan gurunya di Los Angeles ya. Memories, thoughts, and love for Kyabje Dzong Rinpoche are what kept me going through the most difficult periods of my life. And when I had many obstacles, he has been my reason to keep going. Jadi kenangan dan pikiran dan rasa cinta kepada gurunya yang bernama Kyabje Dzong Rinpoche itu adalah yang membuat Rinpoche memiliki kekuatan atau tekad untuk melalui periode yang cukup sangat sulit dalam hidupnya. Dan juga merupakan hal yang membuat beliau itu bisa tetap melangkah maju ke depan. Ya. Jadi Dzong Rinpoche ini adalah guru utamanya. Di chapter ini juga nanti akan kita ceritakan bagaimana Rinpoche bertemu dengan Dzong Rinpoche. Jadi ini pertama-tama kita ceritakan mengenai Dharma Center pertama yang didatangi oleh Rinpoche, dan juga yang kedua ya. Jadi Thubten Darjeeling, a new spiritual home. Jadi wihara baru Rinpoche di Los Angeles itu bernama Thubten Darjeeling, yang merupakan rumah spiritual Rinpoche yang baru. Di sini ada foto Rinpoche di Los Angeles. In 2014, Rinpoche returned to Los Angeles, and for the first time in 26 years with a small group of students, Rinpoche revisited significant places from his teenage years, including his old high school. Jadi di tahun 2014, Rinpoche pergi ke Los Angeles untuk pertama kalinya dalam 26 tahun, dan dengan sekelompok kecil murid ya. Dan kebetulan saya juga beruntung karena ada masa-masa di Los Angeles ini saya
menghabiskan waktu bersama guru saya, mengingat kembali kenangan beliau selama tinggal di Los Angeles. Dan Rinpoche itu juga mengunjungi tempat-tempat yang penting selama masa remajanya, ya, termasuk ini adalah Mark Keppel High School atau SMA Rinpoche. In the autumn of 1982, Rinpoche found himself young and free in Los Angeles. He was 16 going on 17 and he had the world at his feet. Bob encouraged him to complete his studies, so he registered at a nearby school, the Mark Keppel High School. Jadi pada musim gugur tahun 1982, Rinpoche itu merasa masih muda dan juga bebas dan tinggal di Los Angeles. Pada saat itu beliau berusia 16 menuju ke 17 dan dunia berada di bawah kakinya, ya. Bob, sepupunya itu menganjurkan agar Rinpoche menyelesaikan SMA-nya, jadi dia meregister di SMA Mark Keppel. Ya. Not long after arriving in LA, Rinpoche began searching for Dharma Center where he could do his sadhana, daily meditation or prayer. He found that the address of Chokyam Trungpa Rinpoche Vajradhatu Center in the phone book and decided to visit. However, when he arrived, the main door downstairs was locked. Hearing voices from upstairs and seeing the lights on, Rinpoche knocked on the door once again and rang the doorbell, but no one answered. Jadi tidak lama setelah beliau tiba di LA, Rinpoche mulai mencari wihara baru dan dari buku telepon dia ketemu wihara dari Chokyam Trungpa yang bernama Vajradhatu, ya, dan memutuskan untuk berkunjung. Akan tetapi ketika dia datang, walaupun wihara ini lampunya itu nyala dan Rinpoche bisa mendengar ada orang berbicara di dalam, tapi waktu Rinpoche memencet bel tidak ada yang membukakan pintu. Pada Rinpoche sempat menceritakan kejadian ini kepada saya dan Rinpoche mengatakan mungkin saja bahwa ini bukan lineage yang harus diikuti oleh Rinpoche, makanya Rinpoche tidak berjodoh untuk bergabung dengan wihara tersebut. Pada saat itu, ya, feeling dejected, Rinpoche consulted the phone book again and decided to head for the University of Oriental Studies, thinking that an Oriental place must have an altar. It was here that he met the late Dr. Leo Pruden, a professor of Eastern Study, who told him that since it was an academic institution, there was no altar or place to pray. However, he offered to drive him to a nearby Dharma center, Thupten Darjeeling, or TDL, where there was a resident teacher. Jadi Rinpoche merasa kecewa jadi Rinpoche mulai lagi mencari di phone book dan menemukan alamat University of Oriental Study, ya, dan dia pikir kalau misalnya ini adalah universitas mengenai Oriental Study, pasti ada altar di sana yang dimana dia bisa berdoa. Jadi dia Rinpoche berkunjung dan di universitas ini Rinpoche bertemu dengan almarhum Dr. Leo Pruden, ya, salah satu profesor of Eastern Study yang memberitahunya bahwa karena ini adalah institusi akademis, maka tidak ada altar untuk berdoa. Akan tetapi Dr. Leo Pruden bisa membawa Rinpoche ke wihara yang bernama Thupten Darjeeling, di mana ada guru yang tinggal di sana. Ini adalah di halaman 128, ada foto Thupten Darjeeling di St. Andrew Place. Kebetulan saya juga beruntung karena pernah mengunjungi tempat ini bersama Rinpoche di tahun 2014. Dan ini kita lanjut ke halaman 129. Thupten Darjeeling, which means land of flourishing Dharma, was a 2-story bungalow in the residential neighborhood of St. Andrew's Place near West Hollywood. Jadi Thupten Darjeeling yang berarti tempat di mana Dharma itu berkembang adalah bungalow 2 tingkat di tempat perumahan, ya, di St. Andrew Place dekat dengan Hollywood Barat.
When Rinpoche and Dr. Pruden arrived at TDL, the front door was locked, so they entered from the back. The inside of the house was carpeted in maroon, with yellow curtains on the windows, and beautiful Thangkas, traditional Tibetan Buddhist paintings on the walls. And the living room had been converted into the main prayer hall Gompa. Seated on a cushion on the floor was the renowned master and residential teacher of the center, Geshe Sultrim Gelsen. A Spanish Tsongkhapa sat serenely behind him, bathed in the streams of golden sunlight. As soon as Rinpoche saw Geshe-la, he immediately prostrated to him and Dr. Pruden introduced them. Geshe-la was a layperson then, and he was wearing a long maroon outfit with a mandarin collar. Ketika Rinpoche dan Dr. Pruden sampai di TDL, kebetulan pintu depannya terkunci, jadi mereka masuk dari belakang. Di dalam rumah tersebut ya ada karpet berwarna merah marun, dan hordengnya itu tirainya berwarna kuning, dan ada banyak sekali lukisan Buddha ya dalam bentuk tangka ya, atau lukisan Buddha tradisional dari gaya Tibet yang tergantung di dinding, dan di ruang tamunya itu telah dijadikan atau dikonvert menjadi aula doa atau gompa. Dan di salah satu bantalan duduk ya, cushion di lantai adalah guru yang spiritual master yang tinggal di sana yang bernama Geshe Sultrim Gelsen. Dan ada sebuah patung Tsongkhapa yang indah yang duduk dengan peace ya, dengan ekspresi yang sangat tenang di belakangnya, dan ada cahaya matahari yang menyinari beliau. Dan ketika Rinpoche bertemu dengan Geshe-la, dengan segera Rinpoche bersujud kepadanya, dan Dr. Pruden memperkenalkan Rinpoche kepada Geshe-la. Geshe-la pada saat itu adalah orang awam, ya, maksud saya bukan biksu, dan beliau mengenakan pakaian berwarna merah marun dengan collar atau kerah bergaya Chinese ya. The day happened to be Chok, a day in the Tibetan calendar when a ritual prayer and offering is performed. And Rinpoche asked Geshe-la if he could join their prayers. Geshe-la looked at the teenager and asked if he had received initiation. Rinpoche replied that he had, and Geshe-la allowed him to join them. Jadi kebetulan hari itu adalah hari Chok, di mana dalam kalender Tibet ada doa ritual dan persembahan yang akan dilakukan, dan Rinpoche bertanya kepada Geshe-la apakah dia bisa bergabung dalam doa Chok ini. Geshe-la melihat Rinpoche dan bertanya apakah kamu pernah menerima inisiasi, dan Rinpoche bilang yes, saya sudah menerima inisiasi, dan Geshe-la memperbolehkan Rinpoche untuk bergabung. Thrilled, Rinpoche went back to Monterey Park to collect his sadhana and ritual implements and joined the Chok Puja that night at TDL. There were around 40 other participants at the puja, including several senior students. Many of those present were impressed with this intense-looking young man, wondering where he had learned to do Chok so well and at such a young age. Jadi Rinpoche merasa senang sekali. Dia segera pulang ke rumahnya di Monterey Park untuk mengambil buku sadananya dan juga peralatan ritualnya, dan pergi ke TDL untuk melakukan puja Chok. Dan pada saat itu ada sekitar 40 orang yang juga melakukan puja Chok di TDL, termasuk murid-murid senior dari Geshe Sultrim Gelsen. Banyak orang yang hadir pada saat itu merasa wah gitu ya, bagaimana anak remaja ini kok bisa melakukan doa Chok dengan sangat baik, belajar dari mana.
At that time, Rinpoche had not taken Geshe-la to be his teacher, as he already had Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin as his guru. Soon after his arrival at TDL, Rinpoche called Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin in New Jersey and apologized for running away. Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin listened carefully and told Rinpoche that it was all right, and he was happy to hear that Rinpoche was safe. Rinpoche also apologized for Dana's defamation of him. Jadi pada saat itu, Rinpoche belum meminta Geshe-la untuk menjadi gurunya karena dia sudah memiliki guru, yaitu Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin di New Jersey. Dan segera setelah Rinpoche tiba di TDL, Rinpoche menelpon Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin di New Jersey dan dia minta maaf karena melarikan diri. Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin mendengar dengan hati-hati dan mengatakan pada Rinpoche bahwa tidak apa, dan beliau sangat senang mendengar bahwa Rinpoche itu dalam keadaan atau situasi yang aman. Dan Rinpoche juga meminta maaf karena ibu angkatnya juga telah banyak menjelek-jelekan Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin. It was then that Rinpoche formally requested Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin's permission to take Geshe Sultim Gyaltsen as his teacher according to the principles of Guru Devotion. Dan sesuai dengan prinsip Guru Devotion di sini, Rinpoche secara formal meminta izin kepada gurunya Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin untuk mengambil guru baru, yaitu Geshe Sultim Gyaltsen. Ya, jadi kebetulan Rinpoche itu sangat tradisional dan selalu mengobserve prinsip-prinsip dari Guru Devotion ya di sini. Jadi sebelum mengambil guru baru, dia selalu minta izin pada guru sebelumnya. Dan Rinpoche juga pernah mengajarkan kepada kami, murid-muridnya, bahwa pada saat minta izin pada gurumu untuk melakukan sesuatu, kalian tidak boleh mengintimidasi atau memanipulate agar gurunya itu terpojok dan harus mengatakan ya. Dan jadi pada saat meminta izin kepada guru itu harus dilakukan dengan sopan dan tanpa paksaan bagi gurunya. I can't come back to New Jersey in the near future, so I don't have the merits to study with you. Although I want to, I'm in the house of Geshe Sultim Gyaltsen. Do I have your permission to study with him? Otherwise, what shall I do? Saya tidak bisa kembali ke rumah saya di New Jersey dalam waktu dekat ini. Karena saya tidak memiliki pahala untuk belajar denganmu, walaupun saya sangat ingin sekali melakukan hal itu. Saya sekarang ada di rumah Geshe Sultim Gyaltsen. Apakah saya memiliki izinmu untuk belajar dengannya? Apabila saya tidak memiliki izinmu, apa yang harus saya lakukan? Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin replied, "You are very lucky. Geshe Sultim Gyaltsen is a great master and scholar. You should treat him exactly the way you would treat me, and you should serve him and study with him and be a good student." Jadi Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin segera menanggapi bahwa kamu itu sangat beruntung karena Geshe Sultim Gyaltsen adalah guru yang hebat dan juga seorang cendekiawan. Kamu harus memperlakukan beliau seperti kamu memperlakukan saya. Dan kamu harus melayaninya dan belajar dengannya dengan baik, dan juga menjadi murid yang baik. At the end of the phone conversation, Rinpoche first prostrated to the phone, and he had just used to speak with his first guru, then rushed to convey the good news to Geshe-la, who simply said, "Okay, make me a cup of tea." Taken aback by Geshe-la's lack of reaction, Rinpoche contemplated on the experience he had just had with the two lamas. Jadi pada akhir pembicaraan telepon ini, Rinpoche kemudian bersujud kepada telepon yang baru dia gunakan untuk berbicara dengan gurunya yang pertama, dan kemudian segera menyampaikan berita baik ini kepada Geshe-la yang hanya menjawab, "Oke, sekarang tolong buatkan saya secangkir teh." Dan Rinpoche itu kebetulan kaget, kenapa kok Geshe-la tidak ada reaksi ya. Dan Rinpoche kemudian merenungkan pengalaman yang baru dia alami dengan kedua lama ini atau kedua gurunya.
Khenso Rinpoche Lobsang Tartin cared only for Rinpoche's spiritual development and had no jealousy of other teachers. Geshe-la, upon hearing the praise Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin had for him, did not acknowledge it or ask for further details. Rinpoche realized that both his gurus were without ego, and with that, his faith in his teachers grew even stronger. Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin itu hanya peduli atas perkembangan spiritual Rinpoche dan tidak memiliki kecemburuan terhadap guru lain. Dan Geshe-la pada saat mendengar pujian Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin untuk dirinya tidak menanggapi atau meminta detil lebih lanjut. Dan Rinpoche menyadari bahwa kedua gurunya itu tidak memiliki ego dan karena itu rasa keyakinannya kepada kedua gurunya ini menjadi bahkan lebih kuat. Jadi dengan sampainya kita pada halaman 129 ini ya. Jadi karena kebetulan halaman 130 adalah penjelasan dari bahasa Chinese. Dan di sini ada foto Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin ya. Dan ini adalah foto dari University of Oriental Study di mana Rinpoche bertemu dengan Dr. Leo Pruden. Dengan sampainya kita pada halaman 130 ini, saya akan mengakhiri live stream saya hari ini dan terima kasih karena telah mengikuti live stream saya dan sampai jumpa di live stream berikutnya.